ini bertugas menjaga keamanan di wilayah rawan konflik di Kabupaten Lanijaya, Papua. Prajurit TNI Angkatan Darat dari Satgas Yonif Mekanif Raider 412 Kostrad Barata Eka Sakti kini harus kembali ke markas. Tangis haru saat perpisahan menggambarkan kedekatan anggota TNI dan warga. Satu persatu warga di wilayah pegunungan Kabupaten Lanijaya, Papua tak kuasa menahan tangis saat harus berpisah dengan anggota TNI Angkatan Darat dari Satgas Yonif Mekanis Raider 412 Kostrad Barata Eka Sakti. Kedekatan emosional antara warga dan anggota TNI Angkatan Darat tentu saja tidak tercipta dalam satu malam. Satgas pertama kali tiba di Lanijaya pada 28 Mei 2021 untuk memastikan keamanan warga di wilayah rawan konflik. Selama bertugas di Lanijaya, sebanyak 450 personel menjaga di 7 pos serta melayani dengan hati dan ketulusan kepada 17.000 penduduk. Mulai dari membantu kegiatan belajar mengajar, peribadatan, pelayanan kesehatan, keterampilan pertanian, sampai membangun pasar rakyat. Kami atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Lanijaya menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Batalion Kostrad. Setelah 13 bulan bertugas, masa tugas Satgas Yonif Mekanis Raider 412 Kostrad Barata Eka Sakti berakhir pada 4 Juli 2022 dan kembali ke markas di Purworejo, Jawa Tengah. Mereka akan digantikan Satgas Yonif Mekanis 203 Kodam Jaya. Tim Liputan melaporkan. Masya Allah, ini kedekatan emosional yang sudah lama terbangun ini pasti menyisakan suka duka yang mendalam bagi para tentara dan tentunya masyarakat di Kabupaten Lanijaya, Papua. Ustaz, ini jika Ustaz melihat profesi tentara ini yang jauh dari keluarga, bahkan meninggalkan anak, istri, atau bahkan sampai anaknya lahir mungkin tentara ini nggak bisa nemenin istrinya nih Ustaz. Ini hanya karena untuk menjaga kedamaian dan kerukunan bangsa. Ini nilai-nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu gimana Ustaz? Ini ya, yang saya ingin juga tegaskan ya. Kalau di luar negeri gitu, bahkan di negara barat ya, yang namanya tentara itu mereka dihormati betul. Ya. Jadi kalau ada apa-apa tuh semua ngomong thank you for your services kan gitu ya. Terima kasih gitu ya, servisnya Masya Allah, kita nggak bisa lah orang sipil seperti mereka yang bisa berkorban waktu, berkorban segala sesuatunya bahkan jiwanya. Nah karenanya kalau kita lihat di dalam agama ada istilah hubul watan minal iman gitu ya. Jadi bagaimana sebetulnya mencintai yang namanya negara ini itu adalah salah satu bagian dari keimanan. Artinya apa? Betapa menjaga yang namanya keamanan itu, menjaga keamanan itu penting sekali dan itu akan membawa pahala yang berlipat di sisi Allah. Iya, coba bayangkan ya, kalau misalnya kita ini hidup sekarang ini damai di kota, enak, seneng gitu ya. Kan sementara ini tuh hasil apa? Hasil mereka-mereka yang selalu menjaga, mereka yang berlatih terus jika ada ancaman dan lain-lain. Mereka gitu, ada terorisme, ada serangan dari luar ya kalau tentara dan lain-lain. Itu mereka-mereka gitu. Nah, karenanya kalau kita lihat ketika mereka itu amalan fardu kifayah ya. Ini amalan kan sebetulnya kita yang wajib menjaga kan kita semua sebetulnya. Menjaga keamanan yang namanya ku anfusikum wa ahlikum naro ini kan kita semua yang menjaga keluarga semua kan kita. Tetapi ada orang-orang yang mewakili kita menjaga keamanan kita semuanya dalam kehidupan kolektif ini. Nah mereka lah tentara-tentara itu. Nah karenanya kuota misalnya 280 juta misalnya masyarakat Indonesia itu tentaranya ada berapa? Nah kuota pahala itu diberikan semuanya insya Allah kepada tentara-tentara itu dalam menjaga keamanan di negeri ini insya Allah. Insya Allah. Nah Ustaz ini kan kita juga sering ya Ustaz mendengar berita bahwa ada anggota TNI yang harus gugur nih di medan perjuangan seperti
Di Papua itu kan banyak ya Ustaz ya anggota TNI yang harus gugur. Nah ini jika mereka beragama Islam, apakah mereka ini termasuk mati syahid gitu Ustaz? Ya, jadi intinya adalah orang-orang yang kemudian dia meninggal di dalam keimanan kepada Allah. Ya, itu satu. Dalam keimanan, syaratnya itu. Dia meninggal itu dalam keimanan kepada Allah dan melaksanakan tugas-tugas yang masuk ke dalam apa? Ke dalam kewajiban, apalagi untuk misalnya urusan yang membawa manfaat yang banyak bagi orang-orang yang banyak. Nah, disinilah kemudian berperang dalam hal itu insya Allah syahid. Gitu. Dan insya Allah kita doakan semua itu meninggal dalam kondisi beriman kepada Allah, dalam kondisi keimanan kepada Allah, gitu ya. Nah, karenanya dengan itulah syarat kunci ketika amal-amal solehnya yang dia lakukan itu menjadi kunci kendaraannya ke surga, insya Allah. Insya Allah, amin.